Oke, berjumpa kembali di channel Papa Bertualang ya. Kebetulan hari ini cuacanya sedang tidak mendukung untuk aktivitas outdoor di luar rumah ya. Jadi sedang hujan ya. Jadi kali ini saya akan mencoba melakukan review ya salah satu mainan hobi taktikal ya. Ini adalah Water Gel Blaster atau yang disingkat WGB. Ini dari brand XYL ya. Nah, ini tipenya adalah MP5K ini ya. Jadi ini yang sebenarnya sih untuk anak-anak ini ya. Nah, saya tidak akan unboxing karena sudah saya unboxing duluan, tapi mungkin saya akan jelaskan apa saja sih isinya ya yang teman-teman dapat kalau membeli unit ini ya, MP5K ini. Nah, ini ada manualnya, udah robek nih ya, manual cara pemasangan segala macam ya. Jadi kira-kira begitu untuk MP5K ini standar saja. Oke, kemudian di sini ya teman-teman nanti dapat sling, tali sling. Ini bisa dipakai kalau memang mau, tapi saya tidak pakai ya. Kualitasnya juga ya, namanya juga mainan murah ya, water gel blaster yang murah, jadi ya kualitas ala kadarnya gitu ya. Oke, kemudian nah ini ya, karena ini mainan yang berhubungan dengan tembak menembak, jadi safety penting, maka diberikan kacamata ya atau ya goggles gratisan ya. Nah, ini lumayan sih sebenarnya ya, biarpun materialnya dari plastik ya, ini untuk melindungi mata ya. Oke, nanti ini saya gunakan saat kita pengetesan unitnya. Terus nanti di dalam tuh teman-teman akan mendapatkan seperti ini ya, ini apa namanya, red dot, tapi ya ini sekedar aksesoris saja, look saja ya. Ini full plastik, ringan sekali, semuanya full plastik, dan memang ini tidak ada fungsi ya. Tuh, ya, ini. Oke, kemudian di sini ya. Nah, ini adalah charger baterainya, dia pakai USB yang Type E. Nanti teman-teman bisa colokin ke chargeran HP ya, nanti saat dicas ya. Kalau baterainya kosong dia akan menyala warna merah, nanti kalau penuh dia akan mati sendiri. Ya, ini jadi chargernya ini penting teman-teman untuk charger baterainya. Nah, kalau di sini ada tambahan target, ini saya beli sendiri ya. Nah, nanti kita akan tes untuk menembak ini saat syutingnya ya. Oke, jadi kira-kira isi boxnya sebenarnya itu saja teman-teman. Nah, untuk unitnya bagaimana? Oke, sekarang kita akan menampilkan unitnya ya. Nah, ini dia unitnya nih. Set, lumayan besar teman-teman. Jeng jeng tuh ya. Nah, ini saya memilih yang motifnya motif kayu gini, wood ya. Kemudian yang Mac-nya ini saya memilih Mac-nya model drum ya. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik dengan produk ini, nanti silakan cek di deskripsi, linknya saya sertakannya. Dan sekali lagi ini bukan konten endorse ya. Jadi ini murni pakai dana pribadi ya untuk membelinya. Dan memang saya dari dulu hobi ya, hobi tembak-nembak begini. Jadi kali ini saya mencoba segmen baru, yaitu water gel blaster ya. Saya biasanya bermain di airsoft gun. Ya, untuk water gel blaster ini saya memang baru mencoba. Oke, ya begitu teman-teman ya. Nah, ini Mac-nya tipe drum. Ini ngisinya di sini nih ya. Ngisi gelnya dari sini. Oke, nanti dia ada mekanisme pendorongnya begini. Nah, ini unitnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan unitnya, ini standar ya. Ini standar. Nah, nanti pasang baterainya di dalam sini. Ya, ini bisa dibuka pinnya. Nanti teman-teman tinggal ini saja ya, nanti ditekan, ditarik ya. Nah, ini sudah saya sedikit tambahkan aksesoris ya dari airsoft gun saya ya. Ini pertama saya menggunakan red dot. Ini red dotnya dari bahan metal ya. Ini kalau teman-teman cari ya sekitar 200-300 ribu lah harganya ya. Ini dulu saya gunakan di unit airsoft saya ya. Dan ini fungsi ya, tidak sekedar aksesoris seperti yang tadi itu yang hanya plastik bawahnya. Nah, ini bisa menyala teman-teman ya. Coba ya, semoga tampil di kamera. Coba saya ganti model red dotnya. Tuh ya, itu ada lingkaran teman-teman, bisa lihat di sini ada model lingkaran ya. Nah, ini nanti bisa diganti, mau yang model plus lingkaran atau apa itu nanti bisa diganti-ganti ya. Red dot, tipe red dot, nah, tuh nanti dia bisa berganti di dalam sini, tergantung tipe yang nanti teman-teman pilih. Ya, jadi ini fungsi teman-teman, tidak hanya sekedar aksesoris ya, tidak hanya sekedar aksesoris semata. Oke, kemudian selain red dot ini
Ya, saya juga sudah pasangkan juga ini dari salah satu unit airsoft saya. Laser ya, laser sight ini juga berfungsi, teman-teman bisa atur vertikal horizontalnya. Jadi kalau saya nyalakan begini, tuh ya, nah itu ada tuh lasernya. Nanti tinggal di zeroing saja kalau memang butuh akurasi tinggi ya. Nah tapi karena ini unitnya juga unit WGB, Water Gel Blaster. Ya, dan ini juga yang tipe powernya yang rendah ya, mungkin FPS-nya hanya sekitar 100-an saja, tidak nyampe 200, jadi jangan terlalu berharap tinggi kalau soal akurasi ya, gitu teman. Tapi ya ini nice to have, ini kan aksesoris jadi kelihatan lebih oke ya unitnya. Nah sebenarnya kalau teman-teman membeli unit MP5K dari XYL ini juga disertakan silencer ya, silencer main-mainan sih, ini full plastik ya. Ya. Tapi kalau teman-teman pasang, dan pasangnya pun mudah, tinggal ditarik saja, tidak pakai draft apapun, tinggal dipasang itu, nah dia sudah nempel. Nah, jadi kelihatannya lebih panjang tuh, ya. Jadi seperti rifle laras panjang ya. Tuh, oke. Nah ini juga ternyata nanti berpengaruh ke suara teman-teman ya. Saya cabut dulu ini ya. Kita tidak pakai silencernya ya. Nah ini kalau saya nyalakan modenya ya. Oke ya. Kalau begini semoga suaranya jelas nih teman-teman ya. Nanti suaranya akan berbeda dengan saat kita menggunakan ini ya, saat kita menggunakan silencer. Oke. Jadi saya sudah rubah switchnya ke full auto nembak ya. Ini lihat, kita coba dengarkan. Nah suaranya agak sedikit nyaring ya, keras. Nah coba sekarang kalau saya pasang silencernya. Oke. Suaranya jadi akan sedikit berubah. Tuh, jadi ada tung-tungnya, jadi seperti ada peredamnya sedikit ya. Nah nanti teman-teman silakan saja mau menggunakan yang apa namanya apa adanya tanpa silencer atau dengan silencer ya. Nah, ini jadi suaranya lebih nyaring, lebih kering. Tapi kalau ini ada sedikit kayak peredamnya, jadi kayak ada semacam bassnya. Nah gitu ya. Nah tapi meskipun dipasang silencer ataupun tidak, ini tidak mempengaruhi akurasi tembak ya, karena ini beneran plong tuh teman-teman lihat di sini. Tuh, plong saja, memang tidak ada apa-apa fungsinya ya. Jadi dia memang hanya meredam suara yang keluar ya, begitu, hanya menggema. Dan ini pun lubangnya diameternya besar sekali ya, jadi begitu. Oke, nah nanti kita akan tes unit ini langsung ya. Oke, saya coba akan mereview build quality-nya ya. Nah, jadi untuk MP5K dari XYL ini ya, secara umum seluruh material bodinya ini ya, ini dari plastik ya. Tapi bukan plastik yang murah yang lembek begitu teman, ini cukup keras. Meskipun ini bukan nilon ya, Nah, seperti unit WGB yang harganya sudah di atas 2 jutaan gitu ya. Nah karena kalau ini kan unit ya bisa dibilang untuk pemula lah ya, untuk pemula yang ingin mencoba WGB, menurut saya ini sudah cukup ya, dengan harga yang tidak sampai 500.000. Menurut saya MP5K dari XYL ini cukup worth untuk teman-teman jadikan koleksi ya. Nah ini kalau teman-teman lihat, dia ada 2 mode teman-temannya. Untuk MP5K ini teman-teman bisa menggunakan mode manual begini, 1 kali kokang, 1 kali tembak ya, atau bisa menggunakan mode full auto ya. Kalau mode full auto ini nanti dia menggunakan baterai yang di dalam ya, jadi begitu. Nah, jadi gitu ya, ini lumayan menarik menurut saya. Jadi dia ada 2 mode, bisa di kokang manual, 1 kali kokang, 1 kali tembak, atau full auto. Nah kalau untuk build quality secara keseluruhan menurut saya ini cukup solid ya, terasa enak juga, digenggamnya lumayan ya, tidak tidak ringkih ya. Ini cukup bagus tuh menurut saya ya, dengan harganya yang tidak sampai 500 ribuan. Nah mungkin kedepannya kalau saya ada rezeki lebih, saya akan mencoba unit WGB yang lebih profesional ya, yang lebih baik lagi, yang bodinya sudah full nilon dan juga gear di dalamnya sudah full metal ya. Jadi beberapa saya lihat bahkan ada yang harganya mendekati unit airsoft AEG ya. Nah itu ada yang 2,5 juta sampai bahkan 3 jutaan ya. Nah mungkin nanti berikutnya saya akan mencoba menambah koleksi dengan unit tersebut ya. Jadi untuk permulaan sekali ini ya, untuk sekedar pengen tahu seperti apa sih WGB itu ya, saya sengaja memberi yang
unit ini saja, karena memang dari sisi harga cukup ekonomis, tidak sampai Rp500.000. Dan saya cukup puas dengan ini, ternyata menarik juga ya, jadi seperti itu. Oke, nah kita nanti akan langsung lanjutkan dengan sesi tes tembaknya ya. Oke, shooting testnya. Nah, sementara kalau untuk BB-nya sendiri ya, untuk apa namanya, pelurunya ya biasa, ini menggunakan gel yang ukuran diameter 7-8, jadi yang umum ya, yang teman-teman bisa temukan ya. Nah, ukuran 7-8 ini sudah saya beri air ya, jadi sudah direndam selama kurang lebih 3-4 jam, jadi kurang lebih nanti dia akan membentuk BB yang cukup sempurna begini. Nah, ini nanti juga sudah disertakan ya di paket pembeliannya, teman-teman tinggal rendam saja di air ya, nanti akan dia sampai dia mengembang, kira-kira ukurannya sampai 7 atau 8 mm. BB inilah yang nanti akan kita gunakan ya, di bagian kedua. Oke, langsung saja nanti kita akan beralih ke bagian pengetesan tes tembaknya ya. Oke, lanjut. Ya, coba kita pakai silencer. Hujan. Iya, cairannya langsung pecah gelnya. Habis. Lihat ya. Mantap ya dia. Lepas.